Aku harus membuangnya di sini. Aman. Saya tenang setelah tahu Roy membuang boneka Jailangkung itu jauh-jauh. Roy menemui Sally di satu taman. Roy menemui laki-laki yang bernama Anton yang sedang melakukan kekerasan kepada istrinya. Kamu ngapain ngajak aku pergi kalau kamu cuma mau bentak-bentak aku di depan umum? Lebih baik kamu gak usah ajak aku, Mas. Kenapa gak kamu ajak wanita yang kamu mau nikahin itu, Mas? Kamu tuh ngomong apaan sih? Dengar ya, aku gak akan nikahin wanita lain. Kamu jangan bohong, Mas. Aku sudah dengar semuanya. Ah, bosen. Nggak bisa bahas yang lain apa? Bahas ini melulu. Kamu udah gak jujur, Mas, sama aku. Kamu jujur sama aku. Aku tanya sama kamu ya. Kamu itu sengaja kan ngajakin aku ribut? Iya kan? Aku udah capek, Mas, ribut sama kamu. Ya udah kalau kamu udah capek tuh diam. Roy, Kenapa sih? itu bukannya orang yang mau nyuri mayat di kuburan malam-malam itu ya? Kamu masih ingat wajahnya? Masih? Bener dia orangnya. Jangan, diam nggak? Diam. Woi, pada ngapain lo? Siapa lo? Kabur, kabur. Ayo. Woi, jangan kabur lo. Roy, bicara! Roy! Jangan ngaku laki-laki. Kalau cuma bisanya mukulin perempuan. Lepasin tangan gua. Abang ini kan yang mau mencuri kuku kaki mayat perempuan, rambut mayat dan potongan kain kafan. Iya Roy. Dan abang langsung lari kan pas kita kejar? Iya kan? Kamu siapa? Apa maksud kalian? Udah kamu nggak usah dengerin mereka. Gua nggak kenal ya sama lo. Saya mohon, abang jangan sakitin istri abang. Lo nggak usah ikut campur. Mas, lebih baik kamu jujur, Mas. Benar kan apa yang dibilang mereka? Aku nggak bohong. Aku nggak kenal sama mereka. Mas! Rosa merasa suaminya menyimpan kebohongan dan menjadi arogan. Jailangkung yang dibuang oleh Roy tiba-tiba saja ada lagi. Sam melihat jailangkung itu ada di atas bufet. Boneka jailangkungnya kok ada di sini? Roy kan gak di rumah. Papa! Pa! Ada apa, Ma? Ini, Pa. Boneka jailangkung ini sudah dibuang Roy jauh-jauh. Kenapa bisa balik ke sini lagi ya? Jadi berat begini, Pak. Jari Mama nggak bisa dibuka. Gerak-gerak sendiri ini, Pak. Itu pasti ada arwah yang menggerakinnya, Ma. Ini arwahnya kuat sekali, Ma. Biar Mami siram dengan air doa. Hentilah hai arwah yang ada di dalam jailangkung. Menyingkirlah. Makasih, Mi. Kita bakar aja jelangkung ini.
Mama aja. Kenapa, Ma? Nggak apa-apa, Pak. Halo? Selamat malam cantik. Apakah kamu sudah bermain dengan mainan baru kamu itu? Jelangkung. Jangan pernah kamu ganggu saya lagi. Ma, kamu kenapa? Ini orang yang mau meneror Mama. Dia yang mengirim jelangkung itu, Pak. Kamu kenal dia? Nggak kenal, Pak. Kamu harus kuat menghadapinya, Ma. Jangan takut sama apapun, ya? Si penelpon itu apa tahu semua tentang kamu? Sepertinya, Mi. Si penelpon misterius itu kembali menteror saya. Sementara Roy tidak ada di rumah. Roy malah mendatangin rumah Anton. Niat banget Roy untuk mencari tahu kegiatan Anton mencuri. Mencuri bagian tubuh mayat perempuan itu untuk apa? Aku harus menolong wanita itu. Hampir setiap malam Mas Anton pergi. Kemana ya? Kayak ada sesuatu yang nggak benar ini. Dompet? Apa ini? Benda apa ini? Kenapa Mas Anton menyimpannya? Siapa? Siapa? Kamu kenapa? Kok kamu lari-lari? Kenapa kamu? Ada makhluk halus. Semacam jerangkong menerorku, Din. Makhluk apa sih? Makhluk apa maksud kamu? Aku nggak tahu. Kenapa rumah ini jadi angker? Hampir setiap malam aku diteror terus, Din. Kamu tenang dulu. Din, kok kamu bisa masuk, Din? Pintu utama belum kamu kunci. Rosa nggak tahu aku punya kunci duplikatnya. Jadi aku bisa kapan aja keluar masuk rumah ini. Tenang ya, kamu tenang ya. Udah nggak ada apa-apa. Aku nggak ada makhluk apapun di sini ya. Iya, Din. Kita akan makin kaya. Betul sekali, Bang. Ini mayat ketiga. Ayo. Oke. Orang itu udah sangat tersesat. Kasihan istrinya. Balik! Kabur! Tangan dia! Jangan lari lo! Dibakar aja ya. Pak, Papa yakin nggak akan kenapa-napa? Hanya dengan cara dibakar. Untuk menghentikannya. Coba dibakar dulu. Yakin aja. Terserah Papa aja. Kepala Mama pusing sekali. Pusing kepala kamu
lantaran pengaruh energi negatif dari boneka Jai Langkung itu. Kita bakar aja. Setelah boneka Jai Langkung itu dibakar, si penelpon itu tidak menteror saya lagi. Saya masih bingung siapa sebenarnya laki-laki yang menteror saya saat itu. Dia mengaku mantan kekasih saya di masa lalu saya. Kenapa dia datang menteror baru sekarang ini? Sementara itu Anton yang sukses rezekinya dengan bantuan setan dan jin menikahi Dina. Rosa tidak mengetahuinya. Bagaimana prasaksi sah? Sah. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Roy, apa yang kamu lihat? Suami Mbak Rosa menikahi seorang wanita. Gak mungkin itu, Roy. Gak mungkin, Roy. Wanita yang dinikahi suami Mbak itu sahabat Mbak sendiri. Dia sudah bersuami. Suaminya lumpuh dan ada di pernikahan itu. Gak mungkin. Semoga apa yang kamu katakan itu gak benar, Roy. Mbak harus segera pulang. Karena suami Mbak akan menemui Mbak. Mbak. Kita harus gimana sekarang? Ikutin. Yuk. Apa maksud semua ini? Rosa, jadi gini, aku baru aja nikahin Dina. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat sama aku, Mas. Kok aku jahat sih? Aku nikahin Dina itu ngomong sama kamu, jujur sama kamu. Dan aku gak cerain kamu loh. Kalau aku jahat tuh aku cerain kamu. Aku diem-diem nikahin Dina. Kamu gak keberatan kan, Ros? Berani-beraninya ya kamu ya. Dasar perempuan gak tahu diri kamu. Dina, kamu memang gak punya hati, Dina. Kamu masih punya suami, Dina. Dan sekarang kamu menikahi suami aku, Dina. Orang suami aku ngizinin kok aku nikah sama Mas Anton. Kenapa? Kamu gak suka? Aku gak terima dengan semua ini. Kalau kamu gak terima, silakan kamu angkat kaki dari sini. Hah? Ayo. Kamu usir aku, Mas. Kamu yang minta. Mas, udah gak susah payah kita bangun rumah tangga, Mas. Dari yang gak punya apa-apa sampai sekarang kamu susah seperti ini. Kamu mau buang aku, Mas. Ternyata di balik kesusahan kamu sekarang, kamu sering melakukan kemusyrikan, Mas. Ritual-ritual sesat, Mas. Tobat, Mas, tobat! Oh, hebat deh kamu ya sekarang, hebat! Udah berani-beraninya kamu ceramain aku ya. Sini kamu, sini! Kamu rasain, Ros. Ya! Pergi kamu dari sini! Dan jangan pernah kembali! Mbak Rosa nggak apa-apa. Sabar ya Mbak.